kembali di dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama dengan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Menteng, Jakarta. Program ini dibuat untuk memastikan jantung rohani kita tetap berdetak. Bersama dengan saya, Claudia Kimberly Banjanahor, kita akan membahas Sekolah Sahabat kita pada pekan ini dari hari Sabtu petang sampai dengan hari Selasa. Sekolah Sahabat kita berjudul Cawan Lebur Gembala dengan ayat hafalan yang terambil dari Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Judulnya Cawan Lebur Gembala atau di dalam judul bahasa Inggris adalah In the Crucible with Christ. Jadi jika ditranslate sebenarnya lebih deep meaningnya yaitu di dalam cawan lebur bersama Kristus. Crucible atau cawan lebur itu adalah cawan tempat di mana logam-logam dikumpulkan untuk kemudian dihancurkan, dileburkan, dicairkan untuk dibuat ulang lagi menjadi sesuatu yang lebih valuable lagi. Cawan lebur ini adalah wadah yang sangat panas yang apapun yang akan menyentuhnya itu akan hancur. Tetapi nanti akan bisa dibentuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Sama seperti kita sebagai manusia, di dalam kehidupan kita melewati berbagai hal, berbagai tantangan, berbagai lika-liku kehidupan yang diharapkan bisa membuat kita menjadi lebih baik. Tetapi yang harus kita ingat adalah kita sebagai umat Kristen di dalam masalah sesulit apapun, di dalam lembah tercuram dan tergelap sekalipun, tempat yang paling buruk sekalipun, kita tidak akan pernah melewatinya sendirian, yaitu kita akan bersama dengan Kristus, sama seperti judulnya, In the Crucible with Christ. Di dalam sekolah sahabat kita pada pekan ini ada sebuah ilustrasi tentang seorang gadis yang bernama Sophie. Sophie ini sedang menangis, ia sedang duduk di lantai di belakang pintu kamarnya karena ia baru saja mengetahui kalau seorang sahabatnya yang dianggap sahabat telah mengkhianati dia dengan memberikan gosip-gosip tentang dia yang buruk kepada orang-orang di sekitarnya. Gosip ini bisa mengancam reputasi dia dan bisa membuat Sophie ini kehilangan pekerjaannya. Ketika dia sedang menangis, dia baru menyadari bahwa dia memiliki satu buku di tempat tidurnya, yaitu Alkitab. Kemudian dia mengambilnya dan dia membukanya. Dan somehow dia tiba-tiba ada di dalam halaman yaitu Mazmur 23 ayat 3 dan 4 yang isinya, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kemudian Sophie mulai berpikir, oh mungkin gak ya keadaan aku sekarang ini adalah cara Tuhan untuk menuntun aku menjadi lebih baik, untuk meleburkan aku dan menjadikan aku hal yang lebih valuable. Tapi tiba-tiba terambil alih itu oleh logikanya yang berkata, gak mungkin. Sama seperti kita ya sebagai manusia, kita dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Tuhan, kadang kita ada di dalam fase di mana kita mengalami kesulitan. Dan terkadang sulit untuk kita membayangkan bahwa janji Allah ada di dalam kesulitan kita tersebut, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tapi yang harus kita ketahui bahwa Tuhan tetap menepati janjinya. Dan kemudian pada hari Minggu, sekolah sahabat kita dengan topik panduan untuk perjalanan, Sang Gembala. Dengan ayatnya yang terdapat dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saat kita kecil, mungkin kita mudah sekali untuk mengatakan bahwa wow, God is good. Bahkan di dalam berbagai hal kita bisa mudah mengatakan kalau oh ya Tuhan itu baik, Tuhan itu memberikan aku ini itu. Tetapi dengan seiring kita bertambah usia, dengan apalagi yang udah mungkin manula ya, udah merasakan asam garam kehidupan, udah merasakan pahit manisnya, mungkin di dalam berbagai fase ada di satu titik kita merasa, oh apa Tuhan kayak gini ya ke aku, kenapa ya apa yang aku lakukan sampai aku ada di fase ini, kok begini sih, kok begitu sih. Tetapi yang kita harus tahu bahwa tidak ada yang berubah dari Allah. Yang berubah itu hanya adalah pandangan kita kepada Allah. Tetapi Tuhan sendiri itu tidak pernah berubah. Tuhan masih tetap sama dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang bisa kita ambil di dalam sekolah sahabat kita adalah yang pertama, hidup ini adalah perjalanan kehidupan. Dan yang kedua, ada yang memandu perjalanan tersebut yaitu gembala yang baik. Siapa gembala yang baik? Itu adalah Tuhan Yesus Allah kita. Penggembalaan Yesus di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu memiliki sifat dasar yang sama. Dari
Yesaya 40 ayat 11 yang berkata bahwa Sang Gembala menghimpun dengan tangannya. Sang Gembala memangku anak-anak domba dan menuntun dengan hati-hati sang induk anak-anak domba tersebut. Dari Yeremia 23, Sang Gembala mengumpulkan dari seluruh negeri untuk kembali kepada Dia. Kemudian Yeskiel 34 ayat 12, Sang Gembala mencari yang tercerai-berai untuk diselamatkan. Dan Yohanes 10 ayat 14-16 dikatakan bahwa gembala yang baik mengenal dombanya. Luar biasa sekali, Tuhan mengenal kita, Tuhan mau mencari kita, Tuhan mau mengumpulkan kita jika kita sudah tercerai-berai bahkan kepada seluruh negeri sekalipun. Dan yang terakhir dikatakan bahwa dalam 1 Petrus 2 ayat 25, kamu dulu sesat, sekarang kembali kepada gembala dan memelihara jiwamu. Jadi kita bisa lihat dari Yesaya sampai dengan Petrus 2 ayat 25, sifat penggembalaan Tuhan itu tidak pernah berubah. Kembali lagi dengan Mazmur 23. Apa yang dilakukan gembala di dalam Mazmur 23 ayat 2-6 untuk memelihara dombanya? Dikatakan di situ bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Dia akan membimbing kita, Dia akan menuntun kita ke jalan yang benar, Dia akan menjauhkan kita dari mara bahaya, Dia akan menghibur kita pada saat kita kesusahan, dan akan memberikan kita berkat yang begitu berlimpah. Kita bisa lihat ya betapa indahnya dan betapa banyaknya berkat dari Tuhan ketika kita mempercayai Dia dan mengikuti Dia sebagai gembala di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Kemudian pada hari Senin, dengan topik lokasi-lokasi di perjalanan, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mazmur 23 ayat 3. Kita sama-sama pikirkan, bayangkan jalan yang benar itu. Apa sih jalan yang benar itu? Kenapa disebut jalan yang benar? Ada 4 alasannya. Yang pertama adalah disebut jalan yang benar karena mengarah ke tujuan yang benar. Tujuan yang benar itu adalah rumah gembala, rumah Allah atau surga yang kita ketahui. Dan tentu kita semua mau mengarah ke arah yang benar tersebut. Dan yang kedua, disebut jalan kebenaran karena menjaga kita untuk tetap selaras dengan orang yang tepat. Orang yang tepat itu adalah gembala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus kita sendiri. Dan yang ketiga, disebut jalan yang benar karena kita akan dilatih untuk menjadi orang yang benar. Menjadi orang yang benar itu seperti apa? Yaitu seperti gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan yang keempat adalah disebut jalan yang benar karena memberi kesaksian yang benar, dan akan memberikan kita kesaksian hidup juga dalam perjalanan hidup kita, supaya kita dapat menjadi orang yang benar juga seperti Dia. Entah jalan yang kadang kita lalui itu sulit, ataupun ada beberapa jalan yang kita merasa kita bisa melaluinya dengan lancar, tapi seperti sudah saya sebutkan dan kita semua ketahui, bahwa di jalan yang tersulit sekalipun Tuhan Yesus tetap ada bersama kita. Terakhir, pada hari Selasa dengan topik jalan memutar tak terduga 1, yaitu lembah. Ayatnya terambil dari Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Alangkah baiknya ya kalau misalkan kita dalam kehidupan itu, kita hanya memiliki liku-liku kehidupan itu yang isinya sungai, yang penuh rumput, penuh bunga, sejuk. Tetapi ternyata bukan seperti itu. Kita sebagai manusia bukan itu yang kita hadapi. Bahkan di Alkitab pun tidak digambarkan seperti itu. Daud melukiskannya itu terdapat lembah kekelaman, lembah bayang-bayang kematian. Tentu lembah bayang-bayang kematian bukan suatu tempat yang kita pengen kunjungi ya. Jadi katanya di Israel, di dalam 1 tahun, setiap tahun itu ada satu waktu di mana sungai itu akan kering. Terus kemudian dia tiba-tiba banjir bandang. Banjir bandang itu banjirnya itu tidak terduga dan meluap-luap besar sekali. Kemudian tempat-tempat itu juga sungainya sangat sempit dengan sisi-sisi curam yang jadi karena saking curamnya itu cahaya itu susah untuk masuk. Jadi sangat gelap, sangat sempit, banjir bandang, penuh air, meluap-luap. Itu sangat tidak enak ya.
Pembayangannya itu sangat tidak kita inginkan. Dan pasti di situ kan karena tidak ada cahaya, gelap, udah dalam, gelap. Nah, pikirkanlah saat-saat itu. Sama seperti kita sebagai manusia pasti ada. Saya yakin kita semua pernah mengalami titik di mana kita merasa hidup kita itu paling down, paling bermasalah, paling tidak ada harapan. Ada satu titik di mana mungkin kita pernah mengalaminya. Tetapi dikatakan di dalam lembah yang tercuram sekalipun, tergelap, tidak ada cahaya, terdalam, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap ada di dalam sisi kita. Dikatakan bahwa ketika domba yang hilang tersebut ada di pinggir lembah, dia kadang merasa mungkin, oh, apakah saya dituntun ke arah yang salah oleh gembala? Apakah gembala telah meninggalkan saya? Tetapi tidak seperti itu kenyataannya. Bahwa di tempat yang gelap tersebut, yang curam tersebut, itu adalah untuk melatih si domba ini untuk melawan ketakutannya, untuk menjadi dia lebih baik. Dan di saat itu pun gembala tidak pernah meninggalkan dia. Gembala itu masih bersama dengan dia. Sama seperti kita, yang kita harus ingat adalah melewati lembah tercuram, terdalam, dan tergelap sekalipun, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Sekian Sekolah Sahabat kita pada saat ini. Sampai berjumpa di dalam program berikutnya. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.